Sentul City juga menyatakan sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat di wilayah yang dipersoalkan, yaitu di kawasan Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Sejauh ini, Rocky Gerung mengatakan akan melakukan perlawanan hukum terhadap somasi yang dilayangkan oleh Sentul City. Sementara itu, seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi kediaman Rocky Gerung mengatakan tanah di kawasan tersebut adalah tanah garapan yang belum memiliki sertifikat. Nggak tahu, mereka juga nggak tahu buat BPJS itu karena nggak ada pelangnya. Berarti status tanahnya apa, Pak? Emang dulu tanah memang garapan. Belum sertifikat? Ya belum, di sini juga nggak ada sertifikat garapan yang kita warga ini. Jadi cerita sebenarnya begini. Sejak tahun 94, Sentul City sudah membeli lahan seluas lebih dari 1.000 hektar di Bojongkoneng, Bogor. Lahan itu dulu milik PT PN 12, kemudian dilepas ke Sentul City dan sudah terdaftar di BPN. Nah, karena lahan yang sangat luas itu nggak semuanya dibuat perumahan oleh Sentul City, cuman sebagian kecil aja sementara ini. Sebagian besarnya dikerjasamakan dengan rakyat setempat untuk digarap. Makanya disebut tanah garapan. Apa sih maksudnya tanah garapan itu? Tanah garapan itu adalah tanah milik swasta yang belum dipakai, terus diberikan hak boleh menggarap untuk masyarakat sekitar supaya mereka mendapat penghasilan. Syaratnya satu, tanah itu hanya boleh digarap dengan ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, tapi nggak boleh dipakai untuk mendirikan bangunan. Tapi kerjasama itu disepakati berlangsung selama tanah itu tidak dipakai loh ya oleh pemilik tanah. Kalau tiba-tiba pemilik tanah mau pakai tanahnya, ya petani harus ikhlas lah untuk menyerahkannya kembali. Tentu pemilik tanah yaitu Sentul City akan kasih ganti rugi lah supaya petaninya juga nggak rugi. Nah, disinilah akar masalahnya. Karena sudah digarap oleh petani bertahun-tahun dan tanahnya juga belum dipakai oleh Sentul City sebagai pemilik tanah, mulailah muncul yang namanya mafia tanah. Mafia tanah ini membeli tanah garapan itu dari petani dengan harga murah. Kenapa murah? Ya karena petani itu juga nggak pegang sertifikat tanah. Karena itu memang bukan tanahnya dia. Lalu si mafia tanah ini kemudian menjual tanah garapan yang gak bersertifikat itu ke orang-orang Jakarta dengan harga murah juga. Yang penting dapat cuan yang lumayan. Dan ternyata salah satu pembelinya adalah Rocky Gerung. Si profesor yang suka mendungu-dungukan orang. Entah karena rakus, entah karena dungu. Dia belilah tanah garapan itu dari si mafia tanah. Harganya murah banget. Kalau nggak salah, Rocky Gerung beli tanah itu dari mafia tanah yang bernama Andi Junaidi seharga 50 juta rupiah seluas 800 meter persegi. Nah, seharusnya kalau si Rocky tidak dungu, dia pasti heran, kok tanah seluas itu harganya cuma 50 juta rupiah aja ya? Tapi ya karena dia rakus dan mungkin dungu juga, dia belilah tanah itu dari si mafia tanah garapan. Si mafia ini akhirnya tertangkap dan masuk penjara karena ketahuan memalsukan sertifikat. Dia dipenjara 7 bulan lamanya. Rocky Gerung bikin rumah di tanah yang baru dibelinya. Sengaja dia bikin agak tersembunyi supaya nggak ketahuan pemilik tanah asli, yaitu Sentul City. Hidup nyamanlah Rocky Gerung selama 12 tahun di sana. Gak ada yang ganggu karena memang posisinya dia yang gak ketahuan. Masalah dimulai ketika Sentul City mau mengembangkan unit usaha perumahannya. Baru ketahuan deh, ada Rocky Gerung di tanah gua. Kok bisa ya dia bikin rumah di tanah gua? Kan itu tanah garapan, gak boleh dibikin bangunan. Lalu datanglah mereka ke Rocky Gerung, minta tanahnya kembali untuk dibangun perumahan. Si Rocky menolak karena dia pikir dia sudah beli dari si mafia tanah. Karena Rocky ngotot, akhirnya disomasilah dia supaya pindah. Malah ngamuk dan nyeret kemana-mana sampai ke Jokowi segala. Ibaratnya gini ya, kita punya tanah bersertifikat nih di satu tempat.
Daripada nganggur, kita suruh aja tetangga pakai buat usaha dengan catatan jangan dibikin bangunan permanen ya. Nggak taunya 10 tahun kemudian di sana sudah berdiri rumah megah. Ya kita minta dia bongkar bangunannya dong, itu kan tanahnya punya kita, sertifikatnya juga kita ada. Dia ngamuk, ngotot bawa-bawa pemerintah jolim segala. Nah yang lebih lucu lagi, Rocky ini punya prinsip. Kalau sebuah lahan tidak ada pemiliknya, ketika ada orang yang nempatin di sana selama 15 tahun lamanya, maka lahan itu otomatis sudah jadi milik dia. Lah, ini kan lahan sudah ada sertifikatnya, bukan nggak ada sama sekali. Profesor tapi kok bodoh sih? Apa bodoh beneran ya? Lucunya lagi, sekarang teman-teman Rocky Gerung seperti Rizal Ramli, Andi Arief, dan yang lain-lainnya ikut membela Rocky membabi buta dan menyalahkan pemerintahan Jokowi karena dianggap berpihak pada pengusaha dan Rocky dianggap sebagai pahlawan kecil oleh mereka. Sengaja kasus Rocky Gerung ini dibawa-bawa oleh mereka ke ranah politik supaya dapat simpati dari oposisi. Terus bawa-bawa nama massa supaya nanti terjadi bentrok antara rakyat kecil versi mereka dengan aparat. Padahal sudah jelas Rocky Gerung yang salah. Wong dia beli tanah dari mafia tanah yang sudah dipenjara. Nggak ngecek ke BPN pula apakah tanah itu bermasalah atau tidak. Nggak curiga juga beli tanah seluas 800 meter dengan harga 50 juta rupiah ini pasti ada apa-apanya. Terus ketika mau digusur teriak-teriak Jokowi yang salah. Kasian emang Rocky Gerung, saya jadinya ikut bersimpati. Apa nggak sebaiknya kita kumpulkan koin buat Rocky supaya dia bisa beli tanah yang bersertifikat jelas untuk tempat tinggal dia sampai tua. Siapa tahu Mbak Mardani Alisera mau ikut tinggal bersamanya. Aneh-aneh aja sih, emang orang sekarang ini meski dia salah teriaknya seperti nggak mau kalah. Jadi pengen seruput kopi dulu. Gaspol.